Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahli al-fadail wal karamat. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulillah. Maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza, hudurun al-kiram, kepada yang terhormat, yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah Al-Ustaz Taufiq. Beliaulah yang membawa saya ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke Malang, ke Blitar. Kita doakan beliau mudah-mudahan insya-Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak bininya. Oh, diaminkan juga ternyata. Nah, ini salah satu cara. Kalau kita mendoakan orang lain, automatically kita itu mendapat kebaikan yang sama. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a an dhahri ghaib, yaitu adalah kalau engkau ingin sukses dalam kehidupannya engkau, sering-sering mendoakan orang. Seperti semacam tadi, saya doakan jamaah sehat selalu. Aminin Pak. Amin. Kok ragu? Kalau saya doa macam kayak gini, kata malaikat, kamu juga dapat panjang umurnya. Amin. Kata malaikat, kamu juga dapat, yaitu adalah saya. Banyak amalnya. Amin. Banyak tanahnya. Amin. Banyak bininya. Lalu kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah Abang Adil. Benar? Masya Allah, tabarakallah. Saya sangka jamaah biasa, ternyata beliau di KM Masjid. Benar? Hah? Masya Allah, masih muda. Berapa usia? 33. Oh, sudah tua itu. Mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Lalu kemudian kepada yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustaz, ustazah, semua yang ada di sini. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah semua bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah setiap tahun. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya sangat terharu ada di kota Malang ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya sangka kota Malang ini seperti kota Surabaya, yaitu adalah panas kering kerontang. Ternyata Malang ini yaitu adalah sejuk. Saking sejuknya sampai jamaahnya adem. Adem sangat, Masya Allah. Saking ademnya jamaah melihat saya kayak gini. Itu saking ademnya. Karena cuaca di sini Masya Allah dingin sekali. Lalu kemudian, kok bisa saya datang kemari? Yaitu adalah karena keberkahan Al-Quran. Kalau saya tak punya Al-Quran, tak faham, tak hafal, tak sering membaca, tak mungkin saya sampai sini. Ada apa saya di sini? Kalau pembagian uang tak mungkin ada. Pembagian sarapan, ada atau tidak? Hah? Ada, alhamdulillah ya Allah, tenang hati saya. Saya sangka tidak ada. Nah, bayangkan yang mendatangi saya dari jauh-jauh, yaitu adalah karena keberkahan Al-Quran. Aina ma tuwallu, di mana kau pergi berada, pasti engkau akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu saat ada salah satu sahabat Nabi SAW bertanya ke baginda Nabi. Bertanya macam kayak gini, ya Rasulullah, kira-kira amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yaitu adalah kata Nabi, al-halul murtahal. Artinya apa? Di mana kamu pergi, sering-sering ngaji. Artinya apa? Di mana kamu pergi, sering ngaji. Supaya apa? Supaya engkau dapat keberkahan, supaya engkau dapat ketenangan, supaya engkau dapat petunjuk, dapat kelancaran, dapat kemudahan. Kita nih, kalau ingin sukses dalam kehidupan, sukses dalam rumah tangganya, sukses dalam
untuk menuntut ilmunya, sukses dalam bidang apapun, sering-sering ngaji. Karena kuncinya itu semua ada di dalam Al-Quran. Kunci tata cara memahami sesuatu, entah urusan dunia, entah urusan akhirat, entah urusan kuliah, entah urusan apapun lah. Jelas bunyi doanya kayak gini, waj'alhu lana imaman wa nuran. Masya Allah, nampaknya yang masuk surga di sini nenek-nenek, bapak-bapak tidak. Kenapa? Bapak-bapak macam kayak ini. Kalau bapak-bapak ngantuk, saya ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan dibaca, nanti tertidur. Saya sengaja mulai ceramah macam kayak gini supaya jemaah ini tak tertidur, tak langsung tidur. Saya tak bisa isi ceramah, saya bicara sendiri macam orang gila lalu jemaah tertidur. Kalau jemaah berkata capek, saya lebih capek. Oh, saya dari Mekah. Dari Makkah ke Jakarta, dari Jakarta ke Malang, dari Malang ke sini. Siapa yang lebih capek? Nah, sama kita capek kan? Pada intinya, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ingin mendapat kelancaran, kemudahan, lalu kemudian ingin mendapat petunjuk, petunjuk. Ingin dapat apapun lah, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, sering-sering ngaji. Itulah fungsinya kita itu membaca Al-Quran. Apa fungsinya membaca Al-Quran? Supaya kita tahu jalur surga. Kita ini umat Nabi Muhammad yang ngaku umat Nabi Muhammad, yang sering ngaku tapi malas ngaji. Saking malasnya berkata, Ustaz, saya ini tak ada waktu untuk ngaji. Sibuk saya. Bukan tak ada waktu, Allah itu sudah malas sama engkau. Jangan disangka tak ada waktu. Dalam sehari itu ada 24 jam. Masa sama sekali enggak ada waktu? Nabi sendiri berkata, sa'atun wa sa'ah. Artinya apa? Ada saatnya engkau ngaji, ada saatnya engkau berdagang, ada saatnya engkau main Instagram, ada saatnya engkau main TikTok. Asal jangan lupa follow saya. Ada saatnya engkau cari kerja, cari nafkah. Ada semua. Jangan selalu berkata tak ada waktu. Kalau engkau berkata tak ada waktu, itu tandanya Allah itu sudah malas sama engkau. Cuman engkau ini tertipu dengan urusan dunia ini. Urusan dunia ini tak ada istilah selesainya. Tak ada. Selesai dari urusan ini, berikutnya ada, berikutnya ada, berikutnya ada. Sampai kapan selesai urusan dunia ini? Itu adalah sampai engkau meninggal. Baru selesai. Maka kalau bisa, bayangkan, dengarkanlah bacaan Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Persis suara orang yang punya banyak hutang. Alah. Bukan macam kayak gini. Kayak ginilah. Allah. Bisa. Sicilara telu. Belum mulai. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terpaksa, Pak. Bukan macam kayak gini. Pelan-pelan. Allah. Coba. Saya tanya dulu. Bapak mau saya ceramah lanjut macam kayak gini apa mau serius? Oh serius? Serius nanti di KUA. Di sini harus lucu lawak pelawak nih di sini supaya jemaah tak tertidur. Macam-macam jam segini, kayak gini. Kita harus lucu-lucu nah. Ya ayyuhal muzammil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bayangkan, ini cuma hanya 4 ayat, tapi saya akan menjelaskan dalam jam kita ini. InsyaAllah tak lama, setengah jam saya menjelaskan. Pada intinya, ya ayyuhal muzammil, artinya apa? Wahai orang yang lalai dalam kehidupan. Siapa di situ? Kami ini lalai dalam kehidupan. Malas ngaji, malas mendengar Quran, kan? Suka mendengar lagu, tapi kalau Quran, tak ada waktu, Ustaz. Tak bisa. Tapi kalau lagu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bahkan sebelum tidur pula dia itu mendengar lagu. Pesan saya cuma satu, yaitu adalah yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Kita akan meninggal. Sebelum meninggal, kita itu akan membawa kebiasaan yang kita sering bawa. Kalau kita sering mendengar Quran, kita bisa mati dalam keadaan mendengar. Tapi kalau kita sering membaca Quran, itu pun mati dalam keadaan sering membaca. Sering ceramah, mati dalam keadaan ceramah. Sering mendengar lagu, sering mendengar lagu macam kayak gini. Ini contoh ya. Terpesona, kata malaikat, aku terpesona. Baru tahu. Pesan saya cuma satu, yaitu adalah kebiasaan yang kau sering lakukan sekarang, itulah yang bisa dibawa nanti. Maka kalau tidak mau membaca Al-Quran dari sekarang, tenang aja. Akan ada saatnya kita satu suara membaca Al-Fatihah untuk engkau. Baru tahu rasa. Makanya ngaji. Jangan berkata tak ada waktu. Dengarin baik-baik ayatnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang lalai dalam kehidupan. Ada beberapa amalan yang harus dilakukan. Di antaranya, qumil laila illa qalila. Tegaklah, bangunlah di tengah malam. Ngapain? Solat tahajud. Jam 3, jam 1, jam 2, berapalah jamnya. Orang-orang dulu, nenek-nenek, kakek-kakek zaman dulu, ilmu tak banyak, amal tak banyak. Tapi Masya Allah mereka istiqamah untuk solat tahajud. Kenapa mereka itu badannya sehat-sehat? Sehat-sehat bisa 80, 89, sehat-sehat mereka. Kenapa? Karena mereka bangun malam-malam, mandi. Setelah mandi, ngapain? Tahajud. Itu orang dulu. Kalau kita yang muda, bukan tahajud, tahanyut. Itulah artinya tahanyut. Beda kan? Tahajud, qumil laila illa qalila. Tegaklah, bangunlah. Ngapain? Solat. Supaya apa? Supaya kita itu bisa berdialog, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu setiap malam turun, bukan Allahnya yang turun. Jangan salah faham. Perkaranya yang turun. Lalu Allah bertanya macam kayak gini, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada di antara jemaah yang punya hajat minta kepada aku? Tak ada kita. Apa yang ada? Tertidurlah. Nah, hal min da'in fa'ajibalah. Apakah ada di antara jemaah yang minta berdoa kepada Allah? Orang tua, kalau ingin mendapat anak yang soleh soleha, doalah malam-malam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Itu kalau bisa dengan bahasa Arab. Tak bisa dengan bahasa Arab, pura-pura bisa dengan bahasa Arab. Yang penting mulutnya bergerak. Tak bisa ini, yang penting bahasa Indonesia. Ya Allah, kasihlah kepada aku anak-anak yang soleh. Ini untuk orang tua. Untuk abang-abang yang belum nikah, berdoa malam-malam. Ya Allah, jodohkanlah saya sama dia. Kalau dia bukan jodoh saya, matikanlah dia, Allah. Bercanda. Malam-malam berdoa. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Istighfarlah. Kalau mau istighfar, mau zikir, pelan-pelan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun Subhanallah, 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 subhanallah. Ambil nafas. Sekarang banyak orang yang berzikir, tak tentu arah. Apa yang kau baca?
Zikir itu membawa ketenangan, bukan keburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. No. Allah tak suka macam kayak gini. Allah suka yang hurufnya jelas. Begitupun kalau engkau jadi imam di sini, mau baca Al-Fatihah, itu kita berdialog sama Allah loh. Makanya baca satu persatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah sendiri, Hamadani Abdi. Dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim. Dia memuji aku. Maliki Yaumiddin. Dia minta pertolongan sama aku. Itu yang seharusnya kita itu baca Al-Fatihah. Tapi kita kalau baca Al-Fatihah, takbirnya sangat bagus. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu pun sudah Fatihahnya tidak jelas. Kenapa, Bapak? Masya Allah, dapat air. Entah dapat makan setelah ini enggak. Bercanda. Sudah bacaan Al-Fatihahnya tidak jelas. Baca ayat-ayat yang pendek pula. Subuh ini jangan baca yang pendek. Baca yang agak-agak panjang sedikit. Supaya jemaah yang lain itu bisa datang kemari. Karena banyak orang yang bangunnya agak-agak lama. Kasihlah kesempatan supaya berjamaah sama kita. Ini pagi-pagi baca rakaat pertama. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar. Di hati saya, tak ketuk kepala imam ini. Cemana imam ini? Subuh itu harus agak panjang, lalu kemudian rakaat kedua enggak apa-apalah setengah. Ini inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua qulhu. Terus kapan kita berjamaah? Pelan-pelan lah. Itu salah satu sunnahnya Nabi. Bayangkan, di antara sunnah Nabi itu Pak, kalau memang kita ini mengamalkan sunnah Nabi, solatlah seperti semacam Nabi. Gimana solatnya Nabi? Satu rakaat Al-Baqarah Pak. Rakaat kedua Al-Imran. Mampuslah engkau. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitulah Ustaz. Pada intinya agak-agak panjang lah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang lalai, bangunlah, tegaklah, solatlah. Kalau tak bisa solat tahajud, paling minim solat qiyamul lail. Kalau ingin solat qiyamul lail, paling enak lepas solat isya. Lepas solat isya langsung usalli rakaatain bagi yang pakai usalli. Bagi yang tak pakai usalli, enggak usah berkelahi. Jangan gara-gara usalli berkelahilah dua-duanya ini. Nanti yang ketawain kita yang tidak pernah solat, harus tahu rasa. Nah, bagi yang pakai usalli rak'ataini sunnata qiyamil lail lillahi ta'ala. Tak mau pakai usalli pun boleh. Yang penting jangan berkelahi. Pada intinya bangunlah. Solat, tak bisa solat qumil laila illa qalila nisfahu. Dalam sehari itu harus ada amalan-amalan. Tak bisa solat tahajud, solatlah sunat duha. Tak bisa solat sunat duha, solat sunat witir. Tak bisa solat sunat ini, solat qabliyah, ba'diyah, qabliyah. Tak bisa juga macam kayak gini. Nah, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yaitu adalah baca Al-Quran. Orang-orang tua zaman dulu bangun jam 3, mandi, solat tahajud, lalu kemudian baca Al-Quran sambil menunggu subuh. Benar kan Pak? Maka waktu paling enak untuk ngaji yaitu adalah malam. Seharusnya. Tak bisa malam, yaitu adalah maksudnya sebelum subuh, maka paling minim setelah subuh. Setelah subuh, pas engkau mau pergi cari pekerjaan, cari nafkah, ngaji Al-Quran. Tak bisa ngaji dengar. Tak bisa dengar bantu program-program Al-Quran. Tak bisa ini semua, matilah. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kun aliman, atau muta'alliman, atau mustami'an, atau muhibban. Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Tak bisa hafal, bacalah. Tak bisa baca, mendengarkanlah. Tak bisa dengar, bantulah. Tak bisa 4 ini, matilah. Wala takun khamisan fatuhlak. Artinya, matilah. Pada intinya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran. Walaupun bacaannya tak lancar. Seperti semacam saya. Bacaannya contoh kayak gini.
walladina kafaru. Bayangkan satu huruf 10 kebaikan. Kalau bapak mengulangi walladina, itu berapa huruf itu? Hah? Coba hitung sendiri, berapa? Piro? 5 kali 10 berapa? 50. Bayangkan bapak baca kayak gini. Alam nashrah laka sadrak. Alam. Padahal 3 huruf, tapi kita mengulangi 3 kali. Berarti 9 kan? 9 kali 10 berapa? 90. Cuman hanya alam nashrah. Tambah lagi. Wada'na. Antum mengulangi saja berapa kali? 7 kali. Itu 70. Tapi jangan sepanjang hidup. Kayak gini bacanya. Bayangkan, Allah itu suka ngasih. Itu promo dari Allah, ayolah ngaji. Supaya kita itu dapat waj'alhu lana imaman, dapat petunjuk, wa nuran, dapat cahaya, dapat ketenangan dalam rumah tangga. Coba, abang tak percaya sama saya, lihatlah orang-orang yang sering ngaji, bukan hafal Quran, yang sering ngaji. Walaupun dia tak hafal, tapi sering ngaji. Kehidupannya jauh dari istilah nyogok-menyogok. Jauh dari istilah riba. Jauh dari istilah gilo jabatan. Jauh dari istilah banyak musuh. Jauh dari istilah ngejar dunia. Justru dapat ketenangan. Rizki dapat. Datang sendiri. Dari arah yang tidak tahu. Lalu kemudian tak banyak musuh. Riba enggak mau. Tak mau dia terjebak dalam itu. Nyogok-menyogok dia juga. Apa untuk apa saya nyogok? Benar kan? Kita ini kok bisa terjebak dalam ini semua karena tak pernah ngaji. Bukan tak pernah, tak mau ngaji. Astagfirullah. Maaf, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, rasakanlah. Suruh siapa? Bawa perasaan. Pada intinya ngaji. Walaupun bacaannya tak bagus, enggak apa-apa, dapat 2 pahala. Supaya dapat itu, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kalau ingin sukses dalam kehidupan ini melalui 2 cara. Kalau bukan karena Al-Quran, yaitu adalah berbaktilah kepada 2 orang tua. Itu saja. Tak percaya sama saya, lihatlah Ustaz Adi Hidayat atau ulama Indonesia yang Jawa, Gus Baha. Sangat bagus itu. Ilmunya sangat bagus. Mengajak orang itu untuk masuk surga. Ayolah masuk surga. Ayolah melalui apa? Tafsir, baca Al-Quran, baca. Ustaz Abdul Samad, Ustaz Khalid Basalam, Ustaz yang hafal Quran. Kok bisa mereka ini sukses dalam kehidupan? Karena 2. Quran berbakti. Kita sudah tidak berbakti, tak mau ngaji. Macam mana mau sukses? Parah, tak bisa. Maka saya doakan semoga jamaah kita, semoga anak-anak kita insyaallah bisa berbakti kepada 2 orang tuanya dan insyaallah bisa hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, dengar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebiasaan yang kita bawa itulah nanti untuk masa depan. Dan itu adalah sebelum kita meninggal. Saya aja yang hafal Al-Quran, ya Allah, belum tentu mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Tapi saya selalu berharap, ya Allah, paling minim, saya selalu minta kayak gini, paling minim ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan sujud di depan Ka'bah. Walaupun kita ini kurang ajar, ibaratnya, ilmu tak banyak, amalan tak banyak, tapi kita ini selalu harus berdoa macam kayak gini, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Jangan diaminkan sekarang, Pak. Saya mau isi kajian nanti di Blitar, duha. Jangan sekarang, nanti aja. La ilaha illallah. Pada intinya gitu, mintalah harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa hafal,
baca. Tak bisa baca, dengar. Tak bisa dengar, bantulah program-program Al-Quran ini. Saya tak bisa panjang lebar ceramah saya ini karena hari ini hari Minggu. Biasanya orang Indonesia Minggu pagi yaitu adalah selalu olahraga kan? Atau ada yang lari-lari kan? Ada yang lari di jalan, ada yang lari dari kenyataan. Banyak. Terserah. Bapak mau lari di jalan apa mau lari kenyataan? Oh, danilah. Sama berarti kita. Nah, bantulah. Darul Quran ini Darul Quran ini ada program menghafal Al-Quran gratis, Pak. Gratis. Untuk siapa? Untuk upin-ipin kita ini yang di belakang. Supaya mereka hafal Quran, bukan untuk bapak-bapak. Kalau untuk bapak-bapak, tak mungkin. Kenapa? Karena kalau bapak ngaji lalu bacaannya salah, sebagai guru cuman hanya niatnya untuk apa ya? Untuk bilang, "Pak, ini salah, Pak." Pasti dia langsung kayak gini. Allah enggak tahu sih iki sopo, ha? Sombong kali bapak ini. Makanya program gratis ini untuk upin-upin supaya mereka itu hafal Quran. Dan upin-upin ini harus hafal Quran. Kalau bapak tak isi otaknya dia dengan penghafalan Al-Quran, otaknya anak nanti akan terisi dengan lagu-lagu TikTok. Demi Allah. Coba upin-upin. Oi. Coba dengan satu suara. Janda yang mana yang kau senangi. Terus. Nah, yang ketawa berarti dialah yang hafal. Bapak-bapak yang hafal. Bukan cuma upin-ipin yang hafal. Nah, pada intinya sering mendengar. Bantulah program ini. Di Darul Quran ada program menghafal Quran gratis, Pak. Bapak tak punya anak, tak punya cucu yang hafal Quran, bantulah anak-anak ini yang lagi sedang hafal. Bayangkan, kita membantu itu bisa mendapat gelar keluarga ahli Al-Quran. Dan siapa yang mendapat keluarga ahli Al-Quran, dialah insya Allah yang bisa nanti di hari kiamat, bayangkan, dia bisa menarik 2 orang tuanya. Selain 2 orang tuanya, 10 orang yang dia kenal. Ini promo yang tidak pernah saya dengar di mana-mana. Promo ini, selain mendengar bacaan Quran saja, faham tak faham dapat pahala. Itu mendengar. Faham tak faham, tak harus tadabbur, enggak apa-apa. Yang penting kau dengar. Kalau faham baru tadabbur. Enak sekali itu Quran, Masya Allah. Dan Quran ini tidak ada bosannya ketika kita mendengar Quran. Itu bagi orang yang memang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia bilang, itu masjid itu dikecilkan suaranya. Itu mengganggu kita. Itu tandanya bahwa dia itu setan. Siapa yang terganggu dengan lafaz Allah, berarti apa? Wahai setan. Ini kamera nyala? Wahai setan. Saya tidak menyinggung perasaan saya. Pada intinya, bantulah program ini dengan berapapun angkanya, terserah. 1 juta, 500, 200. Boleh cash, boleh transfer, boleh tunai, boleh bertahap, step by step. Setiap bulan, setiap minggu, terserahlah. Pada intinya niatnya, ya Allah, macam kayak gini niatnya. Ya Allah, saya ini tak hafal Quran, saya ini tak pandai ngaji, saya ini tak ada paket supaya saya bisa dengar. Paling minim saya bantu ya Allah supaya saya jadi keluarga Al-Quran. Nah, berdoa kayak gini supaya kita itu mendapat ketenangan, kebahagiaan dalam urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berdoa, minta tolong Ustaz Hendra akan mengajak kita untuk beramal dalam 10 menit. Saya harap dari jamaah kalau bisa catatlah namamu di situ. Setelah itu kita langsung berdoa. Silakan Ustaz. Masya Allah. Yang ceramah saya, yang dapat makanan jamaah. Tak adil ini. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih para pengurus Masjid Al-Amin. Hari ini
kami bersyukur sekali PPK Darul Quran bisa silaturahim di tempat ini dan minta doanya Pak. Insya Allah ini menjadi doa kita juga bersama-sama. Doa kami adalah ingin mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Amin. Terwujud dan Allah pilih Masjid Al-Amin hari ini menjadi bagian pertama untuk apa? Untuk memuliakan para penghafal Quran dan lebih utamanya lagi adalah memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Syekh, Al-Quran bisa menjadi cahaya buat kita di dunia dan cahaya nanti di akhirat kelak ya, insya Allah. Dan semua santri kami itu gratis Bapak Ibu ya, dan semuanya disiapkan. Nah itu dari mana dananya? Dari para dermawan yang ada di seluruh Indonesia bahkan dari seluruh dunia. Jadi sekali lagi minta doanya. Nah kemarin itu kami dari Masjid Al-Ikhlas juga Pak di Langsar. Ya alhamdulillah, masya Allah. Ya antusiasnya juga luar biasa. Ya dan mungkin di pagi ini juga tidak ada yang kebetulan. Saya ingin juga sampaikan satu pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan di Al-Quran surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah." Jadi barang siapa yang melakukan satu kebaikan kata Allah, maka akan dibalas 10 kali lipat ya. Nah, tapi yang paling berkesan Pak, saya diajarkan sama guru saya bilangnya begini Bu. Ini nanti boleh jadi status juga Bu ya. Guru saya itu bilang gini Pak, sedekah itu di dunia memudahkan kita, sedekah itu di akhirat menyelamatkan kita. Apa Bu? Sedekah di dunia memudahkan kita, di akhirat menyelamatkan. Itulah fadilah terbesar yang saya rangkum dari guru saya, dari semua hadis, bahwa sedekah memudahkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah izinkan pagi ini kita bisa beramal terbaik dan bisa menjadi kemudahan buat urusan-urusan kita dan nanti bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Maka mohon izin Bapak Ibu yang hari ini berniat ingin komitmen 1 juta rupiah untuk memuliakan Al-Quran dan memuliakan para penghafal Al-Quran. Ada Bapak Ibu di sini? 1, 2, Masya Allah, alhamdulillah. Tidak harus hari ini ya Pak, Bu, tidak apa-apa. Soalnya aku nggak bawa uang, boleh ditransfer. M-bankingnya mati, nanti kita pokoknya bisa besok gitu ya. Kapan saja, yang penting hari ini niat dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi ada 2 orang, ibu 1 sama bapak ya Pak ya. Iya. Mari Pak. Allahu Akbar. Syekhnya mau membagikan hadiah ya. Semoga anaknya jadi bagus. Amin ya Allah. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi Pak? Iya. Ada lagi yang mau komitmen 1 juta? Ustaz, bulan depan boleh Ibu? Wah, Ustaz, kasih. Di mana Ibu? Diwakilkan sama suaminya. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pahala jariahnya juga mengalir kepada kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada lagi? 1 juta, Ibu. Mari. Masya Allah. Siapa putranya Ibu? Oh ini putranya, Masya Allah. Syekh hafal 30 juz Al-Quran. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah. Ada lagi? Ibunya di belakang Syekh. Makan Ibu. Alhamdulillah. Berarti siji loro telu popat.
Kalau bisa yang 5. 5 sama yang 5 ada lagi? 6. Genep. Masya Allah. Genep. Genep sih, genep. Oh, genap bahasa. Genep. Sini Bu. Mari Bu. Mari enggak apa-apa. Diwakilkan sama Al-Quran. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Semoga anaknya jadi Kak Ustaz Adi Hidayah. Amin. Amin. Mari sini Pak. Ini perwakilan. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Semoga anaknya jadi Gus Bah. Amin ya Allah. Menjadi orang alim. Amin. Ilmu. Kalau 1 juta tidak ada, masih ada yang komitmen hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala mau memuliakan para penghafal Quran 500.000 ada. Apa sayang? Kamu mau? Oh enggak. 500.000. Alhamdulillah. Bapak Sici. Mari ada lagi loro. Bapak bisa maju ke depan. Mari. 500.000 tidak mesti hari ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditransfer atau nanti tim PPPA Darul Quran yang akan menjemput ke rumahnya. Masya Allah, barakallah. Di foto dulu. Allahu Akbar. Ada lagi? Yang 500.000? Ibu, Allahu Akbar. Oke, terima kasih Ibu. Siapa mana Bapak? Bapak Rifai. Oh Pak Riz. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi yang berkomitmen? Sekali lagi Bapak Ibu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Pak. Masya Allah. Terima kasih. Foto dulu Pak, sebentar. Sebentar di foto dulu. Apa itu? Oke. Senyum. Semuanya jadi ahli surganya. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ada lagi yang 500.000? Ibu, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada ummahat kita. Mari Ibu. Atau mau diwakili sama Bapak? Ada? Enggak. Ada lagi yang lain? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Amin. Sini Nih. Pak. Masya Allah. Semoga Allah balas. Barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Masih ada yang mau berkomitmen? Mas, alhamdulillah. Ayo sini Syekh. Maju. Foto sama Syekh. Syekh. Masya Allah semua pin-pin. Pini-pini Syekh. Masya Allah. Ini anak. Iya, Masya Allah. Semoga jadi kayak Ustaz Adi Hidayah. Amin ya Allah. Oh iya. Foto. Dan terakhir karena waktu kita juga terbatas, yang mau komitmen untuk memuliakan Al-Quran? Oh boleh, mau tambah lagi Pak. Oh Masya Allah. Tapi mohon maaf Ibu, ini karena luar biasa sekali Pak. Di sini ini luar biasa, beda dengan masjid-masjid sebelumnya. Kami sampai kehabisan sorbannya sih, Masya Allah. Nanti nyusul. Nanti kita simboliskan saja, menyusul ya Pak ya. Mohon maaf karena luar biasa, Masya Allah. Ini kasih sayang Allah hari ini luar biasa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi
petunjuk ya. Allah merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Bapaknya masih mau maju atau tidak? Ya nanti kami di sana. Nanti ya, siap. Ada lagi? Kalau tidak ada, yang terakhir yang mau komitmen memuliakan penghafal Al-Quran 200.000 saja. Angkat tangan, insya Allah. Ada? Oh, Bapak garuk-garuk ya Pak. Ada lagi? Ibu, Masya Allah. Terima kasih Ibu. 200.000, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau tidak ada hari ini, nanti boleh besok. Kalau nggak bawa uang cash hari ini bisa ditransfer nanti setelah ini ya. Yang penting sudah niat dan Allah sudah mencatat niat kita sebagai amal soleh. Amin, amin. Ada lagi yang 200.000? Sudah kayaknya sih. Karena malu-malu ini sudah mulai. Monggo kita berdoa sebelum kita tutup. Jazakumullah khair. Semoga Allah balas kebaikan jemaah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkahan kumpulan kita di pagi ini, mudah-mudahan di suatu saat kami bisa kumpul nanti di Mekah. Dan insya-Allah bisa bersahabat di dunia dan bisa bertetangga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan satu suara, yaitu adalah membaca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.